Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang aspek peralatan. Di mana kelompok satu ini terdiri dari Gania Isa Setia Dea Pratiwi, Gusti Teguh Immanuel M, Ici Aprilia Ningtyas, Irma Nur Oktavina, saya sendiri Haldari Caihan, dan juga M. Asmi Sauha. Industri farmasi merupakan penentu dalam ketersediaan obat, di mana industri farmasi berperan dalam memproduksi dan mendistribusikan obat untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar dan masyarakat. Dalam memproduksi suatu obat, setiap industri farmasi harus dapat memenuhi cara pembuatan obat yang baik agar dapat menjamin dan menghasilkan produk yang bermutu. CPOB merupakan regulasi untuk industri farmasi di Indonesia yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2018 tentang penerapan cara pembuatan obat yang baik. Cara pembuatan obat yang baik adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Prinsip peralatan. Peralatan dapat dikatakan sebagai salah satu unsur terpenting dalam suatu kegiatan karena dengan adanya peralatan dapat mempermudah jalannya suatu kegiatan. Peralatan adalah segala keperluan yang digunakan manusia untuk mengubah alam sekitarnya, termasuk dirinya sendiri dan orang lain, dengan menciptakan alat-alat sebagai sarana dan prasarana. Next. Fungsi peralatan diantaranya yaitu menunjang kegiatan produksi, di mana dengan adanya peralatan yang memadai dapat mempermudah jalannya kegiatan produksi dibandingkan dengan cara manual. Yang kedua, menentukan kualitas produk, di mana kondisi peralatan akan mempengaruhi kualitas produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, mengurangi pencemaran pada lingkungan, di mana beberapa peralatan didesain agar dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran pada lingkungan, misalnya peralatan dalam sanitasi dan higien. Next. Persyaratan desain dan konstruksi peralatan. Peralatan manufaktur hendaklah didesain, ditempatkan, dan dirawat sesuai dengan tujuannya, di mana permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal, produk antara, atau produk jadi tidak boleh menimbulkan reaksi, adisi, atau absorpsi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian di luar batas yang ditentukan. Yang kedua, peralatan tidak boleh merusak produk akibat katup bocor, tetesan pelumas, dan hal sejenis, di mana bahan yang diperlukan untuk pengoperasian alat khusus tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang sedang diolah sehingga tidak mempengaruhi identitas mutu atau kemurnian bahan awal, produk antara, ataupun produk jadi. Selanjutnya ada peralatan manufaktur hendaklah didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan. Peralatan pencucian dan pembersihan hendaklah dipilih dan digunakan agar tidak menjadi sumber pencemaran. Peralatan produksi yang digunakan hendaklah tidak berakibat buruk pada produk.
Selanjutnya, semua peralatan khusus untuk pengolahan bahan mudah terbakar atau bahan kimia ditempatkan di area di mana digunakan bahan mudah terbakar. Selanjutnya, peralatan untuk mengukur, menimbang, mencatat, dan mengendalikan hendaklah dikalibrasi dan diperiksa pada interval waktu tertentu dengan metode yang ditetapkan. Catatan yang memadai dari pengujian tersebut hendaklah disimpan. Lalu tersedia alat timbangan dan alat ukur dengan rentang ketelitian yang tepat untuk proses produksi dan pengawasan. Filter cairan yang digunakan untuk proses produksi hendaklah tidak melepaskan serat ke dalam produk. Lalu pipa air suling, air deionisasi, dan bila perlu pipa air lain untuk produksi hendaklah disanitasi terlebih dahulu. Next. Yang selanjutnya yaitu pemasangan dan penempatan peralatan. Peralatan hendaklah dipasang dan ditempatkan sedemikian rupa untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran silang antara bahan di area yang sama. Yang kedua, peralatan satu sama lain hendaklah ditempatkan pada jarak yang cukup untuk menghindari kesesakan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan dan campur baur produk. Yang ketiga, semua sabuk dan pulei mekanis terbuka hendaklah dilengkapi dengan pengaman. Yang keempat, air, uap, dan udara bertekanan atau vakum serta saluran lain hendaklah dipasang sedemikian rupa agar mudah diakses pada tiap tahap proses. Pipa hendaklah diberi penandaan yang jelas untuk menunjukkan isi dan arah aliran. Yang kelima, tiap peralatan utama hendaklah diberi tanda dengan nomor identitas yang jelas. Yang keenam, peralatan yang rusak jika memungkinkan hendaklah dikeluarkan dari area produksi dan pengawasan mutu atau setidaknya diberi penandaan yang jelas. Next. Yang selanjutnya yaitu perawatan. Pertama, peralatan hendaklah dirawat sesuai jadwal untuk mencegah malfungsi atau pencemaran yang dapat mempengaruhi identitas mutu atau kemurnian produk. Yang kedua, kegiatan perbaikan dan perawatan hendaklah tidak menimbulkan resiko terhadap mutu produk. Yang ketiga, bahan pendingin, pelumas, dan bahan kimia lain seperti cairan alat penguji suhu hendaklah dievaluasi dan disetujui dengan proses formal. Yang keempat, produk tertulis untuk peralatan hendaklah dibuat dan dipatuhi. Yang kelima, pelaksanaan perawatan dan pemakaian suatu peralatan utama hendaklah dicatat dalam buku log alat yang menunjukkan tanggal, waktu, produk, kekuatan, dan nomor setiap batch atau lot yang diolah dengan alat tersebut. Catatan untuk peralatan yang digunakan khusus untuk satu produk saja dapat ditulis dalam catatan batch. Yang terakhir, peralatan dan alat bantu hendaklah dibersihkan, disimpan, dan bila perlu disanitasi dan disterilisasi untuk mencegah kontaminasi atau sisa bahan dari proses sebelumnya yang akan mempengaruhi mutu produk termasuk produk antara di luar spesifikasi resmi atau spesifikasi lain yang telah ditentukan. Next. Bila peralatan digunakan untuk produksi produk dan produk antara yang sama secara berurutan atau secara kampanye, peralatan hendaklah dibersihkan dalam waktu yang sesuai untuk mencegah penumpukan dan sisa kontaminan. Contohnya hasil urai atau tingkat mikroba yang melebihi batas. Kemudian peralatan umum atau yang tidak didedikasikan hendaklah dibersihkan setelah digunakan untuk memproduksi produk yang berbeda untuk mencegah kontaminasi silang. Selanjutnya, peralatan hendaklah diidentifikasi isi dan status kebersihannya dengan cara baik. Buku log untuk peralatan utama dan kritis hendaklah dibuat untuk pencatatan validasi, pembersihan, dan pembersihan yang telah dilakukan, termasuk tanggal dan personil yang melakukan kegiatan tersebut. Next.
Perlengkapan yang harus dikenakan untuk menghindari kontaminasi silang diantaranya ada penutup kepala, kacamata pelindung, masker, baju khusus, sarung tangan plastik, dan juga sepatu khusus. Peralatan yang digunakan selama kegiatan produksi diantaranya yaitu timbangan digital, alat pengering, mesin pencampuran serbuk, mesin pencetak tablet, alat uji kualitas obat, alat pengemas, dan juga alat dalam penyimpanan dan pengangkutan. Next. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Heni. Baik, saya Heni Yuliana Dewi, NIM 1901050550, izin bertanya, apa saja komponen pada alat pengering dan jelaskan beserta fungsinya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Ines. Nama saya Ines Ningsih, izin bertanya, bagaimana industri farmasi mengendalikan kontaminasi yang terdapat pada pakaian operator produksi? Terima kasih. Selanjutnya Mbak Lela. Saya Lasri Novianti, NIM 190105065. Kan tadi disebutkan beberapa peralatan yang digunakan pada kegiatan produksi. Salah satunya yaitu mesin pencetak tablet. Yang saya tanyakan, apakah ada tipe-tipe pada mesin pencetak tablet dalam industri farmasi? Jika ada, tolong sebutkan. Terima kasih. Ya, apakah ada yang bertanya lagi? Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lela. Di mesin pencetak tablet ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu ada mesin cetak tablet single punch atau eccentric tablet press, di mana mesin cetak tablet single punch ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada mesin cetak tablet TDP6, mesin cetak tablet TDP5B, dan juga mesin cetak tablet TDP 1,5. Yang kedua ada mesin cetak tablet ganda berputar atau rotary tablet press, di mana tipenya yaitu ada high speed rotary tablet press. Yang kedua ada rotary tablet press ZP11 dan juga rotary tablet press ZP35D. Apakah bisa diterima? Iya Mbak Ala, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ines, bagaimana industri farmasi mengendalikan kontaminasi yang terdapat pada pakaian operator produksi? Jadi, untuk mengendalikan kontaminasi dari operator yaitu menggunakan alat pencurian udara atau yang disebut air shower. Air shower atau pencurian udara berfungsi untuk menghilangkan atau mengendalikan kontaminasi seperti kotoran dan debu yang terdapat pada pakaian operator atau personil. Air shower biasanya dilewati oleh personil yang akan memasuki ruangan dengan kegiatan beresiko atau clean room untuk mengurangi kontaminasi.
Air shower memiliki sistem otomatis, di mana ketika personil memiliki ruangan atau kabinet, maka udara akan secara otomatis dihembuskan untuk menghilangkan kontaminasi. Air shower terdiri dari sebuah airlock, di mana udara kecepatan tinggi dialirkan melalui lubang udara untuk melepaskan partikel debu. Bagaimana Mbak Ines, apakah bisa diterima? Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Saya Irma Nur Oktavina izin menjawab pertanyaan dari Mbak Heni. Apa saja komponen pada alat pengering dan fungsinya? Yang pertama ada hopper, berfungsi sebagai tempat memasukkan bahan yang akan dikeringkan ke ruang pengering. Yang kedua ada kipas atau blower, berfungsi untuk menghasilkan aliran udara yang akan digunakan pada proses fluidisasi. Kipas juga berfungsi sebagai penghembus udara panas ke dalam ruang pengering juga untuk mengangkat bahan agar proses fluidisasi terjadi. Yang ketiga ada elemen pemanas, berfungsi untuk memanaskan udara sehingga kelembapan relatif udara pengering turun di mana kalor yang dihasilkan dibawa oleh aliran udara yang melewati elemen panas sehingga proses penguapan air dari dalam bahan dapat berlangsung. Yang keempat ada plenum. Dalam mesin pengering tipe fluidisasi merupakan saluran pemanas udara yang dihembuskan kipas ke ruang pengering. Selanjutnya ada ruang pengering yang berfungsi sebagai tempat di mana bahan yang akan dikeringkan ditempatkan. Bagaimana Mbak Hini, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.